Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang senantiasa tercurah limpahkan kepada kita, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk sama-sama melanjutkan pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai kepada hadis nomor 258. Di antara kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim adalah mendengarkan bacaan, mendengarkan ketika Al-Qur'anul Karim itu dibaca. Kemudian ketika sholat, maka kita pun mendengar apa yang dibaca oleh imam. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru berkaitan dengan mengeraskan bacaan dalam sholat subuh dan membaca surat Al-Jin. Hadis nomor 259. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi 'amidina ila suqi Ukal wa qad hila baina asy-syayatin wa baina khabaris sama wa ursilat 'alaihim asy-syuhub faraja'at asy-syayatin ila qaumihim faqalu ma lakum qalu hila bainana wa baina khabaris sama wa ursilat 'alaina asy-syuhub qalu ma hala bainakum wa baina khabaris sama illa syai'un hadath fadribu masyariqal ardi wa magharibaha fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama fansarafa ulaika alladhina tawajjahu nahwa tihama ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi nakhlata 'amidina ila suqi Ukal wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr falamma sami'u al-qur'ana istama'u lahu faqalu hadha wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama fahunalika hina raja'u ila qaumihim faqalu ya qaumana inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في كتاب الآذان باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekelompok sahabat berangkat menuju pasar Ukad. Saat itu telah ada penghalang antara setan dengan berita-berita langit. Mereka juga dilempari meteor. Maka setan-setan kembali menemui kaumnya. Lalu kaumnya berkata, apa yang terjadi dengan kalian? Setan-setan tersebut menjawab, telah ada penghalang antara kami dan berita-berita langit, dan kami dilempari dengan meteor-meteor. Kaumnya berkata, tidak ada penghalang antara kalian dan berita-berita langit kecuali telah ada sesuatu yang terjadi. Pergilah kalian ke seluruh penjuru timur bumi dan baratnya, lalu perhatikanlah apa yang menjadi penghalang antara kalian dan berita-berita langit. Maka berangkatlah setan-setan yang ada di Tihama untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Beliau sedang berada di pasar Ukal. Saat itu beliau dan para sahabat sedang melaksanakan sholat fajar. Ketika setan-setan itu mendengar bacaan Al-Quran, mereka menyimaknya dengan seksama hingga mereka mengatakan, demi Allah, inilah yang menjadi penghalang antara kalian dan berita-berita langit.
Dan perkataan ini pula yang disampaikan ketika mereka kembali kepada kaum mereka. Lantas mereka berkata kepada kaumnya, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami." Maka kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Surat Al-Jin ayat yang pertama, yakni perkataan jin tersebut diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang lumayan panjang ini menjelaskan kepada kita, Bapak sekalian, bahwa dahulu ada sekelompok jin yang biasanya mencuri berita langit. Mereka mencuri-curi dengar gitu ya, kalau Allah menyampaikan wahyunya, kalau ada berita-berita langit, maka mereka suka mencuri-curi tersebut. Dan kemudian berita langit itu disampaikan oleh setan kepada teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Dukun. Bukan duplikat kunci ya Bapak sekalian. Dukun ini maksudnya apa? Ya, tukang ramal, ke paranormal lah, berarti kemudian juga ahli nujum dan sebagainya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terbiasa mendengar berita langit, tapi kenapa di hari-hari ini, akhir-akhir ini, mereka sudah tidak bisa lagi mendengar berita-berita langit. Bahkan kalau mereka berusaha mencuri-curi berita langit, akan ada meteor atau bintang yang dilemparkan kepada mereka. Nah, di sini berarti kita mengambil pelajaran Bapak sekalian, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang itu adalah untuk 3 manfaat. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang sebagai penghias langit. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih, gitu ya. Jadi kami telah menghiasi langit dunia dengan apa itu? Dengan bintang. Jadi bintang-bintang yang kita lihat itu sebagai penghias langit. Indah terlihat langit tersebut di malam hari. Kemudian yang kedua adalah sebagai pelempar setan yang berusaha mencuri-curi berita langit. Rujuman lisyayatin, katanya pelempar setan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai petunjuk arah bagi mereka yang sedang berjalan di padang pasir, kemudian juga di hutan, di lautan. Saat mereka tidak memiliki petunjuk arah, apalagi zaman dulu kan belum ada yang namanya Google Map, kemudian apalagi Waze, katanya Waze itu, kemudian apalagi belum ada. Maka untuk penunjuk arah itu adalah dengan melihat bintang, mana arah utara, mana arah selatan. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti tadi sudah disampaikan, berarti salah satu hikmah dan faidah diciptakannya bintang adalah untuk melempar setan. Dan setelah diutusnya Rasul, langit benar-benar dijaga, ya seperti tadi. Maka kalau kita melihat terkadang ada semacam meteor jatuh, bisa jadi itu adalah bintang yang dilemparkan oleh malaikat karena ada setan yang berusaha mencuri berita-berita langit. Dan Bapak sekalian, setelah diutusnya Rasul itu, karena tadi mereka tidak bisa mencuri berita langit, maka dukun-dukun itu, Bapak sekalian, sudah tidak bisa lagi ya mengetahui kebenaran. Kalaupun ada, Bapak sekalian, maka itu adalah satu kebenaran yang dibungkus 1000 kebatilan. Lebih banyak batilnya ketimbang benarnya. Dan rata-rata, dan memang benar, mereka itu tidak tahu yang namanya perkara gaib, Bapak sekalian. Kalau perkara yang zahir bisa jadi tahu. Contoh, seorang dukun ketika didatangi seseorang, kemudian seorang itu bertanya, "Pak Dukun, teman saya yang ada di Pondok Taman Pulau Indah itu hari ini sedang pakai baju apa?" Maka disebutkan bajunya, dia sedang menggunakan baju warna apa di sini, warna hijau lah contohnya gitu ya. Ketika dia telepon, "Apa benar kamu sedang pakai baju hijau?" Benar. Itu bukan perkara gaib Bapak sekalian, karena sudah terjadi kan.
tidak terlihat. Tapi kalau kita tanyakan apa yang akan terjadi 1 menit ke depan, nggak ada yang tahu. Apa yang akan terjadi 1 hari ke depan, nggak ada yang tahu, Bapak sekalian. Jadi sudah tertutup ya. Nah, selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berita langit sudah mulai terhalang bagi syaitan, maka syaitan itu kembali ke kaumnya. Lalu ditanya oleh kaumnya itu, apa yang terjadi dengan kalian? Bisa jadi mungkin mereka melihat raut mukanya kok berubah. Ibarat orang kalau kena kesusahan kan terlihat di wajahnya, Bapak sekalian. Bapak-bapak kalau lagi senang terlihat kesenangan di wajahnya. Kalau sedang sedih terlihat kesedihan di wajahnya. Karena itu anggota tubuh kita yang dijaga adalah wajah, Bapak sekalian. Kalaupun ada seseorang yang memukul, hindari wajah. Nah, karena tadi wajah itu kumpulan kecantikan, kumpulan ketampanan, dan juga tadi perasaan seorang terlihat juga di wajah. Kemudian ketika ditanya apa yang terjadi dengan kalian, setan menjawab, telah ada penghalang antara kami dan berita-berita langit, serta kami pun dilempari oleh meteor-meteor. Lalu kemudian kaumnya berkata, pasti ini ada sesuatu. Kita sudah terhalang dari berita langit, pasti ada yang terjadi. Maka pergilah kalian ke timur dan ke barat bumi. Coba bayangkan Bapak sekalian. Tidak tanggung-tanggung nyuruhnya itu. Pergi ke timur, ke barat. Karena memang yang namanya jin ya, mereka memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia. Bapak sekalian, mereka itu bisa melewati sebuah negara dan antar negara itu dengan waktu yang begitu cepat. Sebagai contoh, ketika kerajaan Nabi Sulaiman berkata, siapa yang bisa mendatangkan kepadaku singgasana Ratu Balqis? Ada yang bilang, saya bisa, Nabi Sulaiman. Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Padahal Nabi Sulaiman di Palestina, Ratu Balqis di Yaman, di Sabah, ya, di Sabah. Wah, itu gimana coba itu? Jaraknya begitu jauh, Bapak sekalian. Namun ternyata dia bisa mendatangkan sebelum kau berdiri. Lalu berkatalah seorang ifrit dari kalangan jin. Dia menyatakan, "Hai Nabiullah, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkannya kepadamu sebelum kamu berkedip." Coba lihat, sebelum berkedip. Ini kan memiliki kekuatan, dan ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi mereka memiliki kekuatan, termasuk juga bala tentara Nabi Sulaiman, yaitu dari kalangan jin itu ada yang memang mereka selalu di dasar lautan. Tugasnya mencari mutiara-mutiara gitu ya. Kemudian yakut, marjan, dan sebagainya. Di sini al-lu'lu' wal marjan. Yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan. Dari dalam lautan itu ada permata-permata, insyaallah, perhiasan-perhiasan, mutiara-mutiara itu. Kemudian juga ada yang membangun gedung-gedung yang pencakar langit pada masa itu. Siapa yang membangunnya? Jin pada waktu itu juga. Jadi jin memiliki kekuatan yang terkadang tidak dimiliki oleh manusia. Kalau jin terbang itu nggak pakai sajadah, Bapak sekalian. Nah, kalau kita pakai pesawat ya. Nah, kemudian juga Bapak sekalian, setelah diperintahkan pergilah kalian ke seluruh penjuru timur bumi dan juga timur bumi dan juga baratnya. Lalu perhatikanlah apa yang terjadi, apa yang menjadi penghalang antara kalian dengan berita langit, karena pasti ada sesuatu nih. Nah, kemudian setan-setan itu berpencar, Bapak sekalian. Setan-setan yang ada di Tihamah kemudian mendatangi Nabi dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, pada waktu itu mereka sedang berada di pasar Ukal, dan ternyata mereka sedang melaksanakan sholat subuh, dinamakan sholat fajar. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat subuh dinamakan Qur'an al-fajr, Qur'an fajar. Dan Qur'an fajar itu disaksikan kata Allah. Kenapa subuh dinamakan Qur'an al-fajr? Karena bacaan yang paling menonjol pada waktu sholat itu adalah bacaan Al-Qur'anul Karim. Maka nanti setelahnya Bapak sekalian di hadis nomor 260 ya, kemudian juga di hadis nomor selanjutnya juga nanti disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ketika sholat subuh itu 60 sampai 100 ayat. Tuh Bapak sekalian, 60 sampai 100 ayat itu di sholat subuh. Makanya
panjang bacaannya Bapak sekalian. Berarti kan kalau memang mau nyunah gitu Bapak sekalian ya, sholat subuh itu dipanjangi. Jangan sampai hanya 2 rakaat, udah 2 rakaat pendek lagi. Kasihan itu nanti kalau ada yang berangkatnya agak telat gitu ya. Nah, kemudian juga yang selanjutnya Bapak sekalian, tadi sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang menyaksikan sholat subuh pilihan daripada hamba-hamba Allah. Orang-orang yang mengikuti sholat subuh itu adalah pilihan Allah Bapak sekalian. Sehingga seorang ulama ketika ditanya, "Ya Syekh, kenapa waktu subuh udaranya sejuk, segar sekali?" Beliau menyatakan, karena udara waktu subuh bersih dari nafasnya orang-orang munafik. Insyaallah orang munafik masih pada tidur Bapak sekalian. Kayak di sini kalau kita diberi nikmat oleh Allah sholat subuh berjamaah, bersyukurlah pada Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menyatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalam penuh. Masya Allah, semalam penuh. Siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat setengah malam. Kan dijaga nih sholat 5 waktu ini Bapak sekalian. Nah, selanjutnya, jadi ketika para syaitan ini mendapati para sahabat dan Rasul SAW sedang sholat fajar, mereka mendengar bacaan Al-Quran. Mereka menyimaknya dengan seksama, Masya Allah. Mereka itu benar-benar yastami'un, benar-benar menyaksikan, benar-benar menyimak, itu mendengar dengan seksama. Istama'u itu. Falamma sami'ul Qur'ana istama'u lahu. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka dengarkan dengan seksama. Nampaknya saya pernah menyampaikan Bapak sekalian perbedaan antara sami'a yasma'u dengan istama'a yastami'u. Kalau sami'a yasma'u itu kan mendengar. Terkadang seseorang mendengar suara tanpa disengaja, tanpa ada usaha dari dia untuk mendengarkan gitu. Sebagai contoh, kita sedang pengajian saat ini, tiba-tiba mendengar suara motor yang lewat. Apakah bapak-bapak sengaja mendengar suara itu? Tidak Bapak sekalian. Tapi bapak-bapak sedang fokus mendengar kajian, maka mendengar motor sami'a yasma'u, mendengar pengajian istama'a yastami'u, benar-benar fokus memperhatikan itu. Nah itu di antara beda antara sami'a yasma'u. Kemudian juga kalau istama'a yastami'u itu di samping dia mendengarkan, memperhatikan, berusaha untuk memahami. Masya Allah. Jadi benar-benar dia kerahkan kemampuannya untuk memahami apa yang sedang dibaca tadi, yang sedang dia dengarkan tadi, sehingga pendengarannya itu mendatangkan pengaruh yang begitu besar. Nanti kita akan lihatnya dari baik surat Al-Jin ataupun surat Al-Ahqaf. Nah kemudian Bapak sekalian, mereka menyimaknya dengan seksama hingga mereka mengatakan, "Hadza wallahi hala bainakum wa baina khabaris sama." Demi Allah, inilah yang menjadi penghalang antara kalian dan berita-berita langit. Masya Allah. Ini Bapak kalau ada waktu disampaikan tafsir surat Al-Jin. Ya, tafsir surat Al-Jin itu dari awal sampai akhir itu menceritakan tentang jin. Dan juga di antara hikmahnya Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi nama ya dari surat-surat Al-Qur'an itu, walaupun penamaan surat Al-Qur'an terkadang ada yang ijtihad para ulama, ada juga yang tauqifi ditetapkan oleh Nabi. Itu ada yang diberi nama dengan para nabi, ada surat Nuh, Muhammad, kemudian surat Ibrahim contohnya, kemudian juga yang lainnya, ada yang dengan nama-nama pohon ataupun buah-buahan, surat At-Tin. Kemudian ada yang dengan nama hewan, Al-Baqarah, An-Naml, An-Nahl. Ada yang dengan nama nama negeri, Al-Balad contohnya, dan yang lainnya. Nah di sini ada nama surat Al-Jin. Masya Allah. Ada juga surat An-Nas, golongan manusia, ini golongan jin. Ada juga surat An-Nisa. Nah, tidak ada surat Ar-Rijal. Surat An-Nisa perempuan, dan enggak ada surat
rijal, laki-laki kan. Kembali lagi di sini. Perkataan inilah yang disampaikan ketika mereka kembali kepada kaum mereka. Masya Allah. Mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka pulang ke kaumnya dari kalangan bangsa jin itu. Kemudian mereka sampaikan apa yang mereka dengar. Mereka kemudian menyatakan, ya qaumana, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang menakjubkan, yahdi ila rusdi, yang telah memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Fa'amanna bihi, kemudian kami beriman kepadanya. Walan nusyrika birabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Nih kembali tadi Bapak sekalian. Tadi mereka mendengar bacaan dengan seksama. Setelah mendengar dengan penuh usaha untuk memahami, akhirnya mereka menyatakan amanna bihi, kami beriman. Masya Allah. Sekali mendengar bacaan Al-Quran langsung beriman. Maka Bapak sekalian, ada sebagian kelompok jin lebih baik daripada manusia, karena sebagian kelompok jin sekali mendengar Al-Quran langsung beriman. Nah, jadi tidak keseluruhan tapi sebagian. Dan antara jin dengan manusia itu ada beberapa persamaan, walaupun banyak juga perbedaan. Persamaannya sama-sama punya syahwat Bapak sekalian. Jin itu punya anak, punya keturunan, sama-sama mereka itu nikah. Ya, kemudian jin mati sama seperti manusia. Kemudian jin makan, minum sama seperti kita. Kalau kita makan daging, coba ya, ada tulangnya, kata Rasul, kalau kalian buang ataupun kalau kalian makan itu pakai basmalah, maka tulang-tulang itu nanti akan menjadi makanan jin. Kalau kita kan nggak bisa makan tulang. Gimana itu tulang dimakan? Namanya alamnya juga udah beda awas sekalian. Mereka bangsa jin makannya tulang, kalau kita makannya daging. Kemudian Rasul melarang kita untuk beristinja ataupun membersihkan kotoran ya dengan tulang dan kotoran hewan, karena tulang dan kotoran hewan makanan jin. Itu sekalian. Selanjutnya juga kata Rasul, kalau ada makanan kalian yang jatuh dari piring kalian, segera ambil. Jangan dibiarkan untuk setan. Bapak sekalian, kalau kita lagi makan, contoh makan bakso, contoh, tiba-tiba jatuh tuh 1 kilo baksonya. Contoh ini ada bulatnya itu jatuh. Dibiarkan saja, kira-kira hilang nggak itu baksonya? Tiba-tiba menghilang itu, baru 2 menit hilang, atau 5 menit hilang gitu ya. Apakah hilang baksonya? Tidak Bapak sekalian. Secara kasat mata ada, tapi kata Rasul SAW, jangan kalian biarkan untuk setan. Berarti cara makannya setan beda dengan cara makan kita. Walaupun secara kelihatan mata itu masih ada, Allah bisa mereka makan seperti apa. Ya, seperti tadi tulang. Kalau kita kan sulit. Coba ada nggak yang buat makan tulang? Kalau nggak ususnya itu yang robek, kemudian juga nanti susah di sininya juga mungkin nyangkut gitu ya, tapi mereka makannya itu. Ditambah lagi tadi ada kotoran hewan gitu. Nah, nah di antara, kalau jelas di antara perbedaannya udah beda alam. Kalau kita alam nyata, alam dunia ini, kalau mereka alam gaib tidak bisa kita lihat. Kalaupun kita melihat mereka ketika mereka menyerupai ular, menyerupai anjing hitam gitu ya. Anjingnya bisa kita lihat, ularnya bisa kita lihat. Kemudian kalau ada ular yang masuk rumah, kata Rasul jangan langsung dibunuh gitu ya. Kalaupun diusir ya diusir dengan pelan-pelan gitu ya, karena dikhawatirkan itu adalah jin. Kemudian juga dulu di zaman Rasul juga seperti itu. Ada seorang sahabat mau pulang ke rumah, istrinya di depan pintu. Namanya orang Arab ya, pada waktu itu dia cemburu sekali sampai mau membunuh istrinya. Kenapa kamu di luar rumah gitu? Kata istrinya, sebentar dulu, mari kita lihat ke dalam. Ternyata setelah masuk ke dalam ada ular. Dia kata sahabatnya ini diambil tombaknya mau dibunuh. Ternyata dua-duanya mati Bapak sekalian. Sahabat itu meninggal,
ular itu mati. Kata Rasulullah SAW, di Madinah ini ada ular, ada jin yang terkadang menyerupai ular. Maka kalau ada ular yang masuk ke dalam rumah, jangan langsung dibunuh, kata gitu ya. Nah, selanjutnya juga Bapak sekalian, kita kembali ke pembahasan ini, bahwa di antara jin ada yang lebih baik daripada manusia karena mereka baru mendengar sekali, mendengarkan Al-Quran dengan seksama, langsung beriman. Bukan hanya sekedar beriman, tapi mereka menyatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, nanti dalam surat Al-Jin, wahai kaumku, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala. Langsung jadi dai apa sekalian. Mereka mendengar, mereka beriman, langsung ngajak kepada kaumnya, mari kita beriman kepada Allah. Dan dia sendiri menyatakan, walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masya Allah, keyakinan yang menghunjam pada hatinya ketika dia sudah mendengar bacaan Al-Quranul Karim. Maka para sahabat menyatakan, ta'allamnal iman qabla al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum Al-Quran. Falamma qara'na al-Quran izdadna imana. Ketika kami membaca Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami. Masya Allah. Kita sebagai orang beriman jangan meninggalkan bacaan Al-Quranul Karim. Ya nggak apa-apa lah, satu hari 1 juz, 2 juz gitu ya. Yang penting istiqomah Bapak sekalian, daripada satu hari tidak baca gitu ya, ataupun satu hari hanya 1 ayat, sebenarnya itu lebih baik satu hari 1 juz, 2 juz gitu ya, sesuai dengan kemampuan. Dan ini ketika Allah membuka pintu kebaikan kepada kita, maksimalkan pintu tersebut. Belum tentu suatu saat nanti terbuka lagi bagi kita. Saat ini ada yang sedang dimudahkan oleh Allah untuk qiyamul lail maksimalkan. Ada yang dimudahkan untuk berinfaklah. Ada yang dimudahkan untuk qiraatul Quran ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, maka kemudian disebutkan di sini Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin." Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Coba kita buka sejenak ya surat Al-Jin. Nah, ada ikhwahullah. Surat Al-Jin. Silakan yang membawa mushaf boleh dibuka juga ya, ataupun yang punya Al-Qur'an digital. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Katakan hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an dan mereka menyatakan kami mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Di sini Qur'anan adalah bacaan. Maka Al-Qur'an dinamakan Qur'an karena memang adalah sesuatu yang dibaca. Al-Qur'an dengan Alkitab ada bedanya. Walaupun Al-Qur'an itu sendiri disebut, contohnya Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim itulah Alkitab, maksudnya Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Perbedaan antara Al-Qur'an dengan Alkitab, kalau Alkitab sesuatu yang sudah dibukukan, kalau Al-Qur'an sesuatu yang dibaca. Ya, dan Al-Qur'an dari awal, dari zaman Nabi itu memang awalnya dibaca. Baru kemudian ketika diwahyukan diperbolehkan untuk ditulis di zaman Nabi, belum dikumpulkan. Baru dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Bapak sekalian. Baru dibukukan gitu ya. Kemudian dilengkapi, disempurnakan pada masa Utsman bin Affan. Kemudian terus pada masa Ali bin Abi Thalib melalui Abul Aswad Ad-Du'ali dipakai harokat, pakai titik-titiknya itu. Yang membedakan antara ba, ta, sa, jim, ha itu, kha, kemudian zal, za itu kan harus ada pembeda. Kemudian terus disempurnakan sampai ada harokat, sampai ada tanda baca yang lain, termasuk ada tanda waqaf contohnya. Jadi itu proses penyempurnaan mushaf daripada Al-Qur'anul Karim. Kemudian di sini ada kata nafarun, sekelompok, sekumpulan jin. Nafar Bapak sekalian
dalam bahasa Arab itu bisa diartikan 3 orang sampai 10 orang. 3 sampai 10 orang. Jadi tidak kurang dari 3, tidak lebih dari 10. Itu nafar. Berarti dulu yang mendengarkan bacaan Nabi yaitu antara 3 sampai 10 itu. Baru kemudian mereka menjadi dai ya. Yang selanjutnya ikhwah, ajab Al-Qur'an yang begitu menakjubkan. Pertama kali mendengar langsung merasuk ke dalam relung kalbu apa sekalian. Kemudian menumbuhkan benih-benih keimanan, benih-benih amal soleh, sampai mereka tadi terpengaruh dan beriman kepadanya. Yahdi ila rusdi. Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Bapak sekalian, kata Rasulullah SAW, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka dia akan ditunjuki menuju jalan menuju surga. Dan kalau dia meninggalkan Al-Quran, maka dia akan ditujukan kepada neraka. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang berkata dengan Al-Quran pasti jujur. Siapa yang beramal dengan Al-Quran pasti diberikan pahala. Siapa yang berhukum dengan Al-Quran pasti adil, Bapak sekalian. Nah, siapa yang berdakwah kepadanya pasti ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Namun siapa yang meninggalkannya, maka dia pasti akan dipatahkan tulang punggungnya, maksudnya akan dibinasakan. Dan siapa yang mencari petunjuk selain daripada Al-Quran, pasti akan disesatkannya. Nah, yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Jadi Al-Quran itu menuju kepada jalan kebenaran, kami pun beriman kepadanya, pada Al-Quran Karim. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan seorang pun. Masya Allah. Baik itu dengan malaikat, baik itu dengan pepohonan, dengan apapun pokoknya, Masya Allah. Alaikumsalam. Namun sayang, sebagian dari manusia justru ada yang meminta pertolongan kepada jin, dan itu yang akan menambah dosa bagi mereka. Contoh di ayat yang ke-6-nya Bapak sekalian. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian manusia gitu ya, laki-laki ataupun sebagian kelompok dari manusia memohon pertolongan kepada jin, dan hal itu menambah dosa bagi mereka. Tidak boleh Bapak sekalian ya. Ada yang pakai jimat, ada yang pakai, kalau jualan pakai penglaris, kalau takut marah bahaya pakai raja contohnya. Kalau ingin dapat pujaan hati, belahan jantung, pakai apa itu, pengasih katanya atau apa, itu semuanya menambah dosa. Rasul SAW pernah melihat seorang sahabat, di tangannya itu ada tali raja itu, semacam jimat itu. Kata Rasul, apa itu? Ini tamimah ya, tamimah itu, tamimah bahasa Arab itu ya. Jadi untuk penangkal bahaya, biar nggak sakit, biar nggak lemah. Kata Rasul, lepas itu, karena itu tidak akan menambah bagimu kecuali kelemahan. Bapak-bapak yang ingin kuat pakai itu, lemah aslinya Bapak sekalian. Nah, jangan pakai ya, termasuk juga yang ingin laris barang dagangannya, tidak boleh pakai penglaris. Cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian. Perbanyak sedekah ya, beramal soleh, Allah balas nantinya. Nah, ikhwah, ada juga sebagian manusia ketika melewati satu tempat yang jarang dijamah oleh manusia, dia memohon pertolongan kepada, kata mereka itu adalah penjaga tempat. Wahai penjaga tempat ini, izin kami mau lewat. Nah, ada yang kayak gitu. Ini perilaku jahiliyah Bapak sekalian. Dan dulu memang orang-orang jahiliyah melakukan hal itu. Kami mohon izin ya, mau lewat, tumpang lewat katanya. Ini saya bawa garam, atau bawa apa lagi ya? Padahal mendingan buat masak gitu ya, garam itu. Alhamdulillah, ini Masya Allah, kalau dibahas surat Al-Jin itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Sekarang kalau ada pertanyaan gini, apakah sama alam jin dengan alam malaikat? Dua-duanya kan tidak terlihat oleh mata kita ya Bapak sekalian.
Nah, ada yang menyatakan jelas beda. Karena malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Mana yang lebih utama, cahaya atau api? Yang lebih utama cahaya, Bapak sekalian. Mana yang lebih kuat, cahaya ataukah api? Cahaya. Kalau kata Syekh Ali Asy-Shinqiti, beliau menukil sebuah riwayat yang menyatakan pada hari kiamat kelak orang-orang beriman saat melewati sirat, neraka itu akan berkata kepada orang beriman, wahai orang-orang beriman, segeralah kalian melewati sirat ini karena sesungguhnya cahaya kalian telah memadamkan bara apiku. Apinya padam karena cahaya orang beriman. Berarti kan lebih kuat cahaya orang beriman, Bapak sekalian. Dan masing-masing kita akan punya cahaya sesuai dengan amalan kita. Ada yang seperti cahaya matahari terang benderang, ada yang seperti bulan, ada yang seperti bintang-bintang berkelipan gitu, kelap-kelip, ada yang seperti aneh-aneh, kunang-kunang. Ada yang nggak punya cahaya. Siapa yang nggak punya cahaya? Orang kafir, orang munafik. Mereka itu menyatakan yauma yaqulul munafiqun wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan pada hari kiamat, mereka menyatakan, "Hai orang-orang beriman, tunggu kami agar kami bisa mengambil sebagian cahaya kalian." Mereka kegelapan pada waktu itu, Bapak sekalian. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada orang-orang munafik ini, laki-laki dan perempuannya, pulanglah kalian ke belakang, cari itu cahaya di sana. Bisa nggak dia disuruh pulang ke dunia? Nggak bisa, sudah meninggal. Nah, bagi kita pelajarannya, mumpung kita masih di dunia ini banyak sebab-sebab yang mendatangkan cahaya. Di antaranya berjalan menuju masjid, Masya Allah, sholat berjamaah, bersedekah, ya, kemudian puasa dan sebagainya. Amalan-amalan soleh itu sebagai sebab kita mendapatkan cahaya. Nah, sholat isya berapa menit lagi ini? Masih ada 5 menit lagi. Ada yang bertanyakan dulu? Ya, silakan. Jazakallah khair. Terus yang kedua ini Ustaz, ini kita kalau sholat baca suratnya bisa acak-acakan apa ada urutannya? Masya Allah, jazakallah khair. Nah, yang pertama Bapak sekalian, jin itu seperti kita, ada yang beriman, ada yang kafir. Di dalam surat Al-Jin tadi disebutkan nih di ayat yang ke disebutkan di sini ya. Dari mulai ayat yang ke-12, kemudian juga nanti ada ayat yang ke-14 yang pastinya nih. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada yang membangkang juga. Jadi ada muslim, ada kafir, itu jin. Kalau syaitan itu sifat, Bapak sekalian. Jadi syaitan itu ya bala tentaranya iblis, gitu ya, dari keturunan iblis gitu. Jadi sama, ada yang beriman, ada yang kufur. Itu dari kalangan jin sebagaimana kita, ada yang beriman, ada yang kufur. Nah, kemudian Bapak sekalian, siapa nabinya? Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu diutus kepada Tsaqalain. Tsaqalain itu golongan manusia dan jin. Jadi nabinya Nabi Muhammad SAW itu setelah diutus beliau, maka nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya itu harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Rasul juga sholat, jin itu pada berdatangan. Dalam ayat yang ke-19-nya, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ketika Rasul sedang sholat, jin itu berdatangan dengan jumlah yang begitu banyak, Bapak sekalian. Masya Allah, cuman kita kan nggak lihat. Di sini pun bisa jadi banyak, cuman kita kan nggak lihat, Bapak sekalian. Nah, kemudian adapun dari sisi fisik ya tentu berbeda. Maksudnya dari sisi penciptaan berbeda dengan kita.
perbedaan tanah dengan api juga kan udah beda, maka dari sisi fisik pun berbeda. Contoh secara ringkasnya dulu Abdullah ibni Mas'ud pernah menangkap semacam satu hewan itu ya, hewan yang dia merangkak kemudian berbulu itu, dia mau nyuri itu apa, harta sedekah, harta zakat, ditangkap oleh dia. Ketika ditangkap, kamu ini manusia apa jin? Ketika ditangkap ini berbulu apa sekalian? Saya dari kalangan jin, katanya gitu. Jadi sedang menyerupai. Apakah seperti ini jin itu diciptakan? Kata jin itu, di belakang sana ada yang jauh lebih buruk dari saya. Jadi udah dia seperti merangkak kayak gitu, kemudian bulunya bulu anjing katanya ya, dan sebagainya. Jadi penciptaan dari sisi fisik berbeda. Nah, selanjutnya juga ada khawatikumullah. Tadi yang kedua apa? Oh ya, sholat. Membaca bacaan dalam sholat, apakah harus urut atau boleh acak? Nah, kalau dari sisi adab, memang sebaiknya urut kalau bisa. Contoh, rakaat pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Contoh, rakaat kedua berarti 6 sampai 10. Contoh gitu ya, itu urut. Atau contohnya, rakaat pertama Al-Baqarah berarti rakaat kedua Ali Imran. Itu adab. Tapi kalaupun mau acak boleh Bapak sekalian. Sebagian para ulama memang lebih mengutamakan urutannya. Contohnya kalau rakaat pertama Al-Ikhlas, maka rakaat kedua Al-Falaq. Diurut seperti itu. Tidak ayat rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Baqarah. Nah, itu berbalik sepertinya. Walaupun dua-duanya boleh-boleh saja, tapi menurut para ulama adab, di antara adabnya memang sebaiknya diurut. Masya Allah. Dan alhamdulillah beberapa masjid itu kan sudah punya imam rawatib yang hafal Al-Quran. Itu kita enak bisa mendengar itu urut gitu. Beberapa ayat yang terkadang belum pernah kita dengar, karena dia hafal Quran bisa kita dengarkan. Berbeda dengan di beberapa tempat lain yang setiap kali sholat, kalau enggak qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, kalau enggak qul a'udzu birabbin nas, itu muter-muter. Padahal ada banyak ayat yang belum kita dengar barangkali ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Sampai di sini Bapak sekalian, insyaallah pada bulan depan kita akan membahas tentang bacaan dalam sholat duhur dan asar. Bagaimana bacaannya, kemudian tata caranya seperti apa, insyaallah disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.